Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah kamu mengerti sekarang? Suara kehendak leluhur terdengar sekali lagi di lautan jiwa Yunce, tapi rasanya seperti sudah lama berlalu. Dia tidak memberikan respon bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Lautan jiwa Yunce begitu sunyi seolah-olah dia telah mati. Xia King Yue adalah artefak takdir. Hanya masalah waktu sebelum dia menemukan kebenaran dirinya. Sedangkan bagi Anda, ketertarikan Anda dengan ketiadaan akan tumbuh saat Anda mengembangkan pedoman surga yang menentang dunia, tetapi Anda tidak akan pernah bisa melampaui ketiadaan leluhur. Oleh karena itu, mimpi sesekali adalah kebenaran yang paling bisa Anda lihat. Meski begitu, kamu hanya akan menganggap mimpi itu apa adanya, mimpi. Anda tidak akan menganggapnya sebagai kebenaran. Dengan kata lain, bahkan dengan penguasaannya terhadap hukum ketiadaan saat ini, dia tidak akan pernah menemukan kebenarannya sendiri. Dia akan berada dalam kegelapan selamanya jika kehendak leluhur tidak memberitahunya segalanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang akan menceritakan semuanya kepada Anda ketika saya memulai semua ini. Bahkan nasib yang telah direkayasa pun sangat sulit untuk diprediksi. Masih belum ada respon dari Yunce. Jika ini terjadi pada orang lain, jika ini adalah legenda dari masa lalu, dia akan membutuhkan waktu lama untuk mencerna dan merenungkannya. Namun, dia berada tepat di tengah-tengah segalanya, jadi tentu saja dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna semuanya. Bahkan sekarang pun, tidak ada satu pun yang terasa nyata sama sekali. Xia Tiyue diciptakan untuk saya. Pada hari kami menikah, hari di mana dia dan aku bertemu untuk pertama kalinya, mungkin itu adalah hari pertama dia dilahirkan dalam Primal Chaos. Tidak heran dia tidak pernah merasa khawatir pada Xia Hongyi. Pantas saja Xia Hongyi tidak bisa bersedih atas kematiannya. Hubungan mereka adalah sesuatu yang telah ditanamkan secara artifisial ke dalam kesadaran mereka, dan ingatan mereka bersama hanyalah hasil dari perbaikan karma. Bagaimana bisa ada cinta kekeluargaan di antara mereka padahal mereka tidak pernah menghabiskan satu hari pun bersama? Tidak heran Yue Wuya berhenti demi Xia King Yue meskipun dia tidak mengenalnya, dan mengapa dia memberikan cintanya tanpa syarat apapun. Itu karena naluri dan resonansi garis keturunan luar biasa yang ada di antara keduanya. Tidak heran Kaisar Iblis Pemalu Surga, seorang wanita dengan nasib tragis, mengatakan bahwa nasib Xia King Yue adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia temui. Ternyata, kesedihan bahkan tidak bisa menggambarkan betapa tragisnya hal itu. Tidak heran dia telah membuat pilihan terakhirnya dan menolak membocorkan apapun bahkan pada saat-saat terakhirnya. Dia bahkan sampai menciptakan kebohongan besar untuk membodohinya dengan berpikir bahwa dia benar-benar orang jahat yang lebih dari pantas untuk mati. Tidak heran dia menangis di depan makam Yue Wuya dan Yue Wugu dan menyatakan bahwa dialah yang membunuh mereka dan Yuanba. Tidak heran dia memilih berpakaian merah di hari terakhirnya. Dia tiba di dunia ini dengan pakaian merah, dan dia memutuskan untuk berangkat dengan pakaian merah juga. Tidak heran, ternyata, dia benar-benar meninggal ketika dia berumur 16 tahun. Alasan kekuatan atau garis keturunan apapun, termasuk kebalikan mutlak yaitu energi mendalam terang dan energi mendalam gelap, dapat hidup secara harmonis di dalam tubuhnya, sehingga memukau bahkan Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri, adalah karena tubuh suci miliknya adalah tubuh suci milik Dewa Leluhur. Pembuluh darah Dewa Jahat, Phoenix, Dewa Kemarahan, Serigala Surgawi, Gagak Emas, Phoenix S, bahkan Honger, Yuer, keajaiban kehidupan ilahi,
dan bencana kegelapan abadi. 4 dari 7 harta karun surgawi yang mendalam ada pada dirinya saat ini. Wealth Piercer juga dipegang oleh salah satu kekasihnya, Sui Meiyin. Dia telah melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi kesengsaraan itu selalu disertai dengan kemajuan besar atau bahkan evolusi besar setelah dia mengatasinya. Bahkan ketika dia masih berada di benua langit yang mendalam, Jasmine telah mengatakan berkali-kali bahwa dia tidak percaya pada takdir sampai dia mengenal Yunche. Ironisnya, dia telah menyatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki takdir besar. Dia memulai perjalanannya pada usia 16 tahun, dan hanya butuh 20 tahun baginya untuk menjadi kaisar sejati pertama alam dewa. 16 tahun pertama dalam hidupnya sangatlah biasa, namun 2 dekade setelah hari pernikahannya dipenuhi dengan peluang dan kekayaan besar yang bahkan tidak berani diimpikan oleh orang lain dalam 1000 masa kehidupan. Ternyata takdir memang ada di dunia ini. Ternyata, semuanya didorong olehnya. Tapi harga dari takdir ini, biaya yang diperlukan untuk mendaki untuk menempatkannya di puncak piramida adalah, aku hanya memikirkan sesuatu. Jika Anda percaya, ini bahkan lebih aneh daripada pengalaman 5 tahun terakhir yang Anda ceritakan kepada kami. Pada malam dia kembali ke Blue Polestar, ayahnya Yun Qinghong memandangi bintang-bintang dan menghela nafas melankolis. Apakah kamu benar-benar anakku? Kamu adalah putraku dan Yurou, dan darah kami berdua mengalir di pembuluh darahmu. Dunia mungkin terbalik, tapi itu adalah fakta yang tidak akan pernah berubah. Namun, saya belum pernah mengetahui dunia bernama alam dewa, tetapi mengetahui bahwa seseorang dari dunia itu dapat mengubah seluruh bintang kutub biru menjadi debu hanya dengan lambaian tangan. Saya yakin mereka adalah sejenis eksistensi yang saya pada dasarnya tidak mengerti. Faktanya, saya mungkin tidak akan pernah memahaminya selama saya hidup. Tetapi kamu, sejak kamu meninggalkan dunia ini, hingga saat kamu menjadi kaisar segala sesuatu di alam semesta, itu bahkan belum 2 dekade. Yun Qinghong menutup matanya sebentar. Aku hanya bisa bertanya-tanya, apakah aku, Yun Qinghong, benar-benar mampu melahirkan putra sepertimu? Nasib, cakrawala, dan batasan seseorang seringkali ditentukan oleh garis keturunan dan kelahirannya. Itu adalah fakta yang kejam namun tidak dapat diubah. Namun, saat ini kamu berada pada level yang tidak bisa diharapkan olehku maupun seluruh klan Yun, Cr. Bisakah Anda menyalahkan saya karena memikirkan apa yang saya lakukan? Kalau boleh jujur, aku merasa lebih melankolis daripada bangga setelah mengetahui semua yang telah kamu capai, Nak. Bagaimanapun juga, ratapan ayahnya sangat tepat. Dengan tingkat latar belakang dan bakatnya, dia paling banyak setara dengan Yun Qinghong bahkan jika dia tidak terlahir cacat, dan dia tidak pernah menemui kesulitan nyata dalam hidupnya. Dia bukan anak pilihan surga seperti yang dia kira, tapi dia pasti dipilih oleh seseorang. Dan orang itu, adalah inkarnasi terakhir dari dewa leluhur itu sendiri. Statusnya sebagai Kaisar Yun, kehidupannya yang bergejolak namun mempesona, didasarkan pada pengorbanan dewa leluhur dan kehidupan paling tragis Xia Qingyue. Tidak, itu bahkan tidak cukup baik untuk disebut sebagai kehidupan. Kenapa? Suara Yun Che terdengar serak dan tidak jelas ketika dia akhirnya berbicara lagi. Kedengarannya seperti erangan tegang dari lubuk jiwanya yang terdalam. Kamu adalah dewa leluhur, bahkan raja dunia hanyalah setitik debu bagimu. Kenapa kamu mau mengorbankan 600 siklus reinkarnasi untuk manusia lumpuh sepertiku? Kehendak leluhur menjawab dengan acuh tak acuh,
jika dewa leluhur yang berinkarnasi di sebelahmu adalah seseorang dari 999 siklus sebelumnya, maka semua ini tidak akan terjadi. Kamu sadar betapa tidak masuk akalnya dewa leluhur mengorbankan tubuh sucinya untuk menyelamatkan satu manusia, dan 600 siklus untuk membentuk rantai takdir yang kejam. Namun, kehendak leluhur harus tertidur selama siklus ke-1000 untuk mencapai kesempurnaan, dan Xiao Lingqi adalah dewa leluhur siklus ini. Keinginannya adalah keinginan utama dewa leluhur, sedangkan keinginan saya dianggap asing karena saya terbangun sebelum waktunya sebelum keinginan kami dapat menyatu sepenuhnya. Tidak peduli betapa lemahnya keinginan utama, itu masih lebih tinggi daripada kehendak leluhur asing. Akibatnya, saya tidak bisa menentangnya. Dewa leluhur adalah orang yang menyebabkan segalanya, tapi keputusan sebenarnya dibuat oleh seorang gadis berusia 15 tahun yang putus asa dan baru saja kehilangan cinta sejatinya. Yun Ce terdiam. Saya tidak memperkirakan hal ini sampai hal itu terjadi. Saya telah mengamati dunia selama ribuan tahun, namun jelas bahwa saya masih meremehkan kekuatan emosi seseorang. Hidup itu seperti mimpi, dan dunia hanyalah ilusi. Namun, kenyataan yang dia jalani adalah sesuatu yang bahkan mimpi pun tidak bisa dijalin. Dia mengingat Xiao Lingqi yang dia kenal sebelum dan sesudah dia berumur 16 tahun. Mata dan perilakunya sama seperti biasanya. Apakah dia ingat sesuatu tentang ini? Yun Ce bertanya dengan lembut. Tidak, jawab kehendak leluhur secara langsung. Dia menolak segalanya tentang saya. Dalam kehidupan ini, dia hanya ingin menjadi Xiao Lingqi dan Xiao Lingqi saja. Dia tidak ingin apapun mencemari identitas dan perasaannya sampai dia mencapai akhir kehidupan alaminya. Itulah mengapa ingatannya dibalik seperti kematianmu dibalik ketika roda waktu diputar kembali. Sekali lagi, ini adalah pilihannya, dan aku hanya bisa menurutinya. Aku seharusnya kembali tidur dan menunggu siklus berikutnya setelah semuanya selesai. Tapi aku penasaran dengan hasil dari rantai takdir yang aku buat secara pribadi dan akhir dari artefak takdirmu dan artefak takdir. Kehendak leluhur tidak memberitahunya bahwa Xiao Lingqi, pengaruh wasiat utama, adalah alasan utama dia menjadi sangat khawatir terhadap nasib Yun Ce. Oleh karena itu, aku tetap terjaga dan menjelajahi alam semesta seperti yang kulakukan sebelumnya sambil mengamati kehidupanmu dan Xia Qingyue, namun, hal itu juga menyebabkan Xiao Lingqi sesekali menganggap ingatanku sebagai ilusi atau mimpi. Ketika saya akhirnya tertidur, semua mimpi dan ilusi ini akan lenyap selamanya. Dia tidak akan pernah tahu bahwa dia adalah dewa leluhur, tidak akan pernah tahu tentang patah hatinya, dan tetap menjadi Xiao Lingqi yang paling murni sampai akhir kehidupan alaminya. Kau akan selamanya merahasiakan ini darinya. Kalau tidak, hatinya yang terlalu lembut pasti akan terperosok dalam penyesalan abadi. Apakah kau akan pergi? Yun Ce memperhatikan nada finalitasnya. Kamu telah menjadi kaisar yang tak tertandingi di dunia ini. Artifact of Fate juga memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Keinginannya sebagai dewa leluhur telah terpenuhi, dan saya telah menyaksikan sepenuhnya keterikatan takdir yang disebabkan oleh rantai takdir. Sekarang, artefak takdir sudah mati, rantai takdir di antara kalian berdua juga telah hilang. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk tetap tinggal di dunia ini. Mulai hari ini, saya akan kembali tidur untuk memulihkan kekuatan asal saya yang hilang sesegera mungkin. Kehendak leluhur menghela nafas. 600 siklus kehidupan lagi menungguku, aku hanya bisa berharap bahwa kekhawatiranku terhadap Abyss hanyalah kekhawatiranku terhadap hal yang tidak penting.
Mengatakan kebenaran segalanya padamu adalah pekerjaan terakhirku untuknya. Anda harus mengerti maksud saya. Yunce tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Dibutuhkan 600 siklus reinkarnasi dewa leluhur dan tragedi seumur hidup Xia Qingyue untuk memberinya kehidupan yang saat ini dia nikmati. Hubungan antara kamu dan dewa leluhur, Xiao Lingqi adalah produk alami dari interaksimu selama 15 tahun. Cintanya padamu menjalar sedalam jiwa itu sendiri. Saya tidak mengganggu artefak takdir, emosi Xia Tiyue dengan cara apapun. Setelah menemukan kebenaran dirinya jauh lebih cepat dari yang seharusnya, dia memilih untuk tunduk pada takdirnya daripada menentangnya. Satu-satunya tindakan pembangkangannya adalah memilih akhir hidupnya sendiri. Dia berjuang melawan takdirnya, tapi bukan anugerah yang diberikan kepadamu sebagai hasilnya. Kamu telah meninggalkan gambaranmu di benaknya selama waktu singkat kamu bersama setelah menikah. Selama hari-harinya di Frozen Cloud Asgard, dia kadang-kadang mengingat hari ketika kamu keluar dari klan Xiao. Ketika Anda memberinya harapan di alam rahasia Heaven Basin, gambaran Anda menjadi melekat secara permanen pada jiwanya. Baginya, momen singkat itu mungkin terasa selamanya. Ikatan kalian berdua mungkin dimulai dari sebuah janji wajib, tapi pada hari itulah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai istrimu. Dia tidak pernah berhenti melakukannya bahkan sampai akhir. Yunce, kamu adalah orang paling beruntung di seluruh alam semesta. Bagimu, Xiao Lingqi memilih untuk tetap menjadi Xiao Lingqi selamanya. Bagimu, Xia Tiyue tunduk pada nasib kejamnya dan bahkan melukis dirinya sendiri sebagai monster hanya agar kamu tidak terluka oleh kematiannya. Tak satu pun dari mereka pernah menyesali keputusan mereka. Kamu tidak berhak menjalani hidup yang buruk. Jangan biarkan kebenaran ini menjadi belenggu dan membebani jiwa Anda. Apa yang Anda miliki hari ini adalah puncak dari keinginan Xiao Lingqi dan Xia Qingyue. Seandainya saja karena semua yang telah mereka lakukan untukmu, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kubangan kegelapan yang tak terhindarkan. Ketika kamu telah menumpahkan semua air mata, kesedihan dan rasa bersalahmu, mohon sapa Xiao Lingqi, wanita yang akan selamanya menunggumu kembali ke rumah, dengan senyuman hangat, dan pikirkan Xiao Qingyue, wanita yang nasibnya terikat padamu, sayang, demi mereka dan semua orang yang mencintaimu, kamu bisa melakukannya, bukan? Dunia lautan jiwa mulai bergetar hebat. Kata-kata perpisahan dari kehendak leluhur membekas di setiap sudut jiwanya dan menghancurkan bendungan yang selama ini menahan emosinya yang bergejolak. Kalau begitu, ini dia. Selamat tinggal, Yunce. Saat suara kehendak leluhur semakin terdengar jauh, dia berkata untuk terakhir kalinya dengan suara yang sangat lembut. Semoga kamu dan inkarnasiku menikmati kedamaian abadi. Ketika dunia lautan jiwa memudar sepenuhnya, Yunce akhirnya menangis sekeras-kerasnya di bukit yang sunyi. Kekhawatiran terakhirnya teratasi, kehendak leluhur akhirnya mematikan dirinya dan kembali tidur. Tepat sebelum dia benar-benar menghilang, sedikit kebingungan muncul di kesadarannya. Dia ingat retakan yang muncul tiba-tiba setelah Xia Qingyue jatuh ke dalam jurang ketiadaan. Rantai takdir antara Yunce dan Xia Qingyue telah dibentuk menggunakan cermin samsara sebagai medianya. Rantai takdir telah menghilang ketika Xiao Qingyue meninggal. Tidak ada yang tidak wajar dalam hal itu. Namun, retakan pada cermin samsara itu, seolah-olah rantai takdir telah diputus oleh semacam kekuatan asing, dan pukulan balik yang diakibatkannya telah menyebabkan retakan pada cermin samsara. Jika itu benar, apa yang terjadi di Primal Chaos di dalam abis? Apa benda terberat di dunia ini? Bagi Yunce,
Itu adalah hutang cinta yang tidak akan pernah bisa dibayar kembali secara penuh. Xia Qingyue telah memberikan seluruh hidupnya kepadanya dan hanya meninggalkan penyesalan, rasa bersalah, kesedihan, keburukan, dan cermin perunggu tua yang tak terhingga untuk dirinya sendiri. Yunce memegang cermin perunggu dengan lembut saat air matanya berceceran di permukaannya. Secara realistis, memegang cermin perunggu adalah saat paling intim yang bisa dia lakukan bersamanya sekarang. Jika dia masih ingin memeluknya, dia hanya bisa melakukannya dalam mimpinya, sekarang dan selamanya. Dia sangat menghargai cermin perunggu sehingga dia memakainya di lehernya siang dan malam. Namun, itu kemudian menjadi pengingat akan esensinya dan kebenaran kejam di baliknya. Meski begitu, dia mungkin berharap Jin Yue tidak mematuhi perintahnya ketika dia mempercayakan benda itu padanya untuk dihancurkan. Dia adalah wanita yang cerdas, dan dia sangat mengenal Jin Yue. Nasibnya menyakitkan dan membuatnya dipenuhi kebencian, namun itu tetap menjadi satu-satunya kenang-kenangan mendiang ibunya. Itulah sebabnya dia akhirnya menyerahkan pilihannya kepada ajudannya yang paling terpercaya, Jin Yue. Kemudian, dia melarang Jin Yue mendekatinya hingga dia bahkan tidak mau berbicara dengannya kecuali mereka dipisahkan oleh tirai. Itu karena dia takut akan mendatangkan malapetaka pada ajudannya. Fakta bahwa dia mengusirnya alih-alih menyuruhnya pergi bersama Yue Wuji dan Dewa Bulan adalah bukti cintanya pada Jin Yue. Namun, dia perlahan melenturkan persendiannya yang kaku dan bangkit berdiri. Pemandangan di hadapannya masih sama persis seperti sebelumnya, namun dunia di matanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu adalah dunia tanpa kehendak leluhur, Xia Tiyue, dan rantai takdir. Kamu tidak berhak menjalani hidup yang buruk. Jika bukan karena teguran kehendak leluhur, dia akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk keluar dari penjara mentalnya yang gelap dan kelam. Dia menempelkan cermin perunggu ke dadanya dan berbisik, dari Xiao Ce yang bisa dicemooh semua orang, hingga Kaisar Yun yang harus dihormati semua orang. Suatu kali, aku percaya bahwa perjalananku dimulai dengan warisan Dewa Jahat. Baru sekarang aku menyadari bahwa itu adalah seluruh hidupmu juga. Mei Yin pernah meminta saya untuk memperlakukan dunia dengan kebaikan dan kasih sayang, saya sekarang tahu bahwa itu adalah keinginan Anda. Terlepas dari segala penderitaan yang kamu alami karena takdir, kamu tetap akan membalasnya dengan kebaikan yang sebesar-besarnya. Awasi aku, King Yue, aku berjanji akan menjalani hidupku sebaik mungkin, hidup lebih baik dari semua orang di alam semesta ini, dan yang terpenting, melindungi dunia yang pernah menyatukan takdir kita dan menjadikan kita suami istri. Bertahun-tahun kemudian, ketika Kaisar Yun dipuja sebagai keyakinan abadi setiap makhluk hidup, ketika tak seorang pun dari alam terendah hingga kerajaan tertinggi akan membiarkan fitnah sekecil apapun terhadap dirinya, tak seorang pun tahu bahwa tindakannya dipicu oleh ini, janji abadinya kepada Xia Qingyue. Ruang bergeser, dan Yun Ce muncul di depan Ciu Yao, Qianye Yinger, Sui Meiyin, dan Mu Suanyin. Dia menatap ke arah wanita-wanita terkejut yang telah mengawasinya selama ini, melontarkan senyuman tipis kepada mereka dan berbicara dengan suara serak namun hangat, "Maaf sudah membuat kalian khawatir lagi. Saya bermimpi panjang. Saya rasa saya mengerti mengapa mimpi saya begitu gelap sekarang. Itu karena seseorang mencuri semua cahaya dalam mimpi dan memantulkannya ke dalam ketanyaanku. Mereka terus melakukannya bahkan setelah dunia mereka tenggelam dalam kegelapan abadi. Itulah sebabnya, dia membuka tangannya lebar-lebar, saya tidak lagi berhak mengecewakan sinar cahaya apapun yang ada di dunia ini.
Kata-katanya yang lembut menghantam hati mereka seperti palu dan perlahan meluluhkan tekanan berat dan kekhawatiran yang selama ini mereka pendam. Kakak Yunche, Sui Meiyin melompat ke pelukan Yunche dan menangis sepenuh hati. Dia sudah terlalu sering menangis dalam beberapa hari terakhir, dan itu hanya memperburuk beban dan rasa sakit di hatinya setiap kali dia menyerah pada dorongan hati itu. Tapi tidak lagi. Akhirnya, dia bisa menangis lega, bukannya kesakitan. Yunche memegang Meiyin dengan erat. Dia sudah menanggung terlalu banyak penderitaan demi dia selama beberapa tahun terakhir. Mulai sekarang, dia tidak akan membiarkannya menyembunyikan rasa sakit yang menyayat jiwa di balik senyumannya lagi. Dia tiba-tiba melihat ke arah Qi Wuyao dan bertanya, bisakah seorang kaisar memiliki dua permaisuri, Wuyao? Keterkejutan melintas di wajah Qi Wuyao, tapi dia segera tersenyum dan menjawab, jika kamu adalah kaisar lainnya, maka ada banyak hal yang harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan seperti itu. Tapi kamu bukan kaisar lain, kan? Apapun keinginan Anda hanya perlu menghendakinya untuk mewujudkannya. Yunche bisa saja mengambil keputusan tanpa menanyakan pendapatnya, tapi dia tetap melakukannya karena dia menghormatinya dan peduli pada perasaannya. Dia mengerti itu. Kamu ingin menjadikan Xia Qingyue ratumu. Mu Xuanyin langsung mengejarnya dengan cara yang paling langsung. Ya, Yunche mengangguk. Utangku padanya tidak akan pernah, selamanya, terbayar kembali. Saya hanya bisa, meskipun dia telah kembali ke keadaan tenang beberapa waktu lalu, tusukan ringan pada lukanya masih membuatnya sakit hingga mati lemas. Dia menggelengkan kepalanya untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan, ketika dia dan aku menikah di Floating Cloud City, kami mengadakan pesta, upacara, pemberkatan dari para tetua, dan separuh kota sebagai saksi kami. Setiap tahapan upacara pernikahan, mengantar pengantin, melintasi anglo, ritual berlutut ke langit dan bumi, dan mengikat rambut juga dijalankan dengan baik. Kami tidak diragukan lagi adalah suami dan istri dalam segala hal. Pernyataan cerai saya saat itu, hanya saya yang menumpahkan darah untuk melampiaskan emosi. Itu tidak mengikuti adat istiadat atau mematuhi hukum, jadi itu sama sekali tidak efektif. Apalagi nama kami masih tertulis di catatan pernikahan Floating Cloud City. Oleh karena itu, kami selalu menjadi suami istri. Bahkan sebelum dia menyadari kebenarannya, dia tidak pernah meminta siapapun untuk menghapus namanya dan nama Xia Qingyue dari catatan pernikahan kota awan terapung, seolah-olah dia sudah benar-benar melupakannya hingga saat ini. Jadi ya, aku ingin menganugerahkannya sebagai permaisuriku secara anumerta. Dimengerti, Qi Wuyao hanya mengucapkan satu kata, tapi tidak ada keraguan sama sekali. Juga, dia melanjutkan, saya ingin mengganti nama kerajaan kaisar masa depan kita menjadi. Apakah alam bulan awan terdengar oke bagimu? Qi Wuyao yang tersenyum menyuarakan pikirannya seolah dia bisa membaca pikirannya. Yunche jelas melakukan segala daya untuk menebus kesalahan masa lalu. Bahkan bisa dikatakan bahwa keputusannya dibuat tanpa berpikir panjang. Namun, Xia Qingyue telah pergi selamanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba berbaikan padanya, semuanya sia-sia dan tidak ada artinya. Tiba-tiba, Qianye Yinger yang diam berbalik dan jatuh tanpa suara ke tanah. Namun, sebuah tangan menangkap pergelangan tangannya dengan kuat sebelum dia bisa melakukannya. Matanya gemetar bertentangan dengan keinginannya. Satu-satunya orang yang bisa menangkapnya tanpa memicu naluri pertahanannya sama sekali, adalah Yunche. Kemana kamu pergi? Suara Yunche terdengar di belakangnya. Tidak ada cukup emosi dalam suaranya untuk mengenali perasaannya saat ini.
Dia menjawab tanpa menoleh ke belakang, kamu mungkin tidak ingin melihatku sekarang. Ayo temui aku di alam dewa kerajaan Brahma jika kamu sudah siap. Qianye Yinger adalah wanita yang sangat sombong. Dia berusaha menjaga suaranya tetap acuh tak acuh dan bermartabat. Namun, sedikit getaran masih berhasil menyelinap ke dalam suaranya. Cengkeraman di pergelangan tangannya sedikit mengendur, tapi Yunce tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara yang luar biasa hangat dan lembut. Seandainya dia adalah bulan yang memberiku cahaya saat aku tenggelam dalam kegelapan. Kalau begitu kamu adalah bayangan yang tidak pernah meninggalkan sisiku bahkan di saat-saat tergelapku, setelah semua yang kita lalui bersama, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu melarikan diri dari sisiku? Qianye Yinger membeku, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat kabur. Ingat apa yang saya katakan tentang masa depan ketika kita masih berada di wilayah ilahi utara. Ucapnya lembut sambil menatap satu sisi wajah dan rambut emasnya. Aku tidak pernah melupakannya, dan kamu juga tidak boleh melupakannya. Qi Wuyao terdiam. Mu Suanyin terdiam. Qianye Yinger tidak memberinya jawaban. Angin sepoi-sepoi yang sama sekali tidak dingin menerpa tubuh mereka, tapi dia mulai gemetar semakin keras, dan semakin keras, tidak berhenti apapun yang terjadi. Masih belum melepaskan Qianye Yinger, Yunce menepuk punggung Sui Meiyin sekali sebelum berbisik, bawa aku ke tempat itu, Meiyin. Qianying, kamu juga harus ikut dengan kami. Namun Qianye Yinger tidak mendengarkannya. Dia tiba-tiba melemparkan tangannya ke samping sebelum menembak ke arah cakrawala dengan kecepatan tinggi. Dia tidak pernah kembali karena dia tidak ingin Yunce melihat wajahnya. Sui Meiyin adalah gadis yang cerdas. Dia segera tahu di mana maksud Yunce meskipun dia tidak jelas tentang hal itu. Dia menjawab dengan lembut sebelum memanggil World Piercer. Kilatan merah samar kemudian, keduanya menghilang ke udara. Mu Suanyin dan Qi Wuyao saling bertukar pandang. Dia telah berubah, kata Mu Suanyin sambil menghela nafas, tapi itu jelas diwarnai dengan kelegaan. Tidak, dunia di matanya lah yang berubah total, jawab Qi Wuyao sambil tersenyum. Mu Suanyin mengangguk setuju. Katakan, apa menurutmu kita harus memberitahunya tentang Yunci? Qi Wuyao tiba-tiba bertanya. Jarang sekali melihat Qi Wuyao berkonsultasi dengan siapapun mengenai apapun karena dia biasanya sangat cerdas dan tegas. Tapi ini adalah satu hal yang dia tidak bisa putuskan. Apakah ini saat yang tepat untuk memberitahunya rahasia lainnya? Atau tidakkah akan pernah ada saat seperti itu? Mu Suanyin menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kita melupakan hal ini. Juga, kamu adalah permaisuri. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Qi Wuyao tersenyum. Tapi aku tidak keberatan menjadikan anakmu putra mahkota. Mu Suanyin berbalik dan berkata, saya menyerahkan permintaannya kepada Anda. Wuxin pasti khawatir setelah ayahnya tiba-tiba menghilang selama berhari-hari. Mu Suanyin pergi, tapi Qi Wuyao tidak segera pergi. Dia mengamati langit untuk waktu yang sangat lama. Xia King Yue, aku ternyata tidak salah tentangmu, dia berbisik sambil tersenyum dan akhirnya menghilangkan kebingungan yang telah mengakar dalam pikirannya terlalu lama, atau benarkah? Apa alasan di balik kepergianmu yang terakhir, kamu tidak akan mengatakannya, dia tidak akan mengatakannya. Rahasia, kata yang luar biasa namun menjengkelkan. Dia terus tersenyum. Kurasa aku mungkin tidak akan pernah bisa melepaskanmu. Di sudut jauh wilayah ilahi selatan, Yunce dan Sui Meiyin muncul di hadapan penghalang yang ditempa menggunakan kekuatan suci spasial penusuk dunia sebagai basisnya,
dan kekuatan bulan tersembunyi unik dari alam dewa bulan sebagai pendukungnya. Meskipun itu hanya lapisan tipis, itu kasar untuk menyembunyikan sebagian besar aura yang tersembunyi di balik penghalang. Penghalang khusus ini adalah alasan utama mengapa Qiu Yao pada akhirnya tidak dapat menemukan Dewa Bulan yang hilang meskipun mengerahkan kekuatan dari keempat wilayah dewa untuk menemukannya. Sekarang dia sudah cukup dekat, Yun Ce bisa merasakan 8 aura Dewa Bulan berbeda yang berada di dalam penghalang. Ada juga aura 27 utusan Dewa Bulan. Saudari Qing Yue menemukan planet ini dan memasang penghalang ini hampir sejak awal, kata Sui Meiyin lembut. Dia memberitahuku bahwa dia akan menyembunyikan inti alam Dewa Bulan di tempat ini setelah kakak Yun Ce kembali. Dia juga memintaku untuk memintamu memaafkan mereka dan mengembalikan alam Dewa Bulan kepada mereka setelah kamu menjadi penguasa dan penguasa alam dewa. Meiyin, kaulah yang menyelamatkan keluarga dan nyawanya. Oleh karena itu, saya yakin dia akan menyetujui permintaan Anda apapun yang terjadi. Saya yakin seseorang secerdas Anda akan menemukan cara yang lebih baik daripada saya untuk menjelaskan berbagai hal, metode yang lebih baik yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Sui Meiyin tidak akan pernah bisa melupakan apapun yang dikatakan Xia Qing Yue padanya. Tetapi, Yun Ce tidak berkata apa-apa. Saat dia mulai berjalan, Sui Meiyin membuat gerakan mengiris dengan World Piercer dan mengikuti di belakang Yun Ce menuju penghalang. Tidak ada yang mendeteksi entry mereka sama sekali. Aura Dewa Bulan segera menjadi jelas setelah mereka memasuki penghalang. Yang mengejutkan, ke-8 Dewa Bulan dan 27 utusan Dewa Bulan hadir di tempat kejadian. Terlebih lagi, sepertinya sedang terjadi perdebatan sengit antara para Dewa Bulan, sedemikian rupa sehingga beberapa aura mereka menjadi tidak terkendali.